Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Yang kami hormati beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dzikron Abdullah selaku pengasuh kajian pada kesempatan siang kali ini. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur dan intinya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah nikmat yang pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam bingkai untuk menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan baginda Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok kala di yaumul qiyamah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan siang kali ini kita akan mengikuti kajian kitab bersama beliau Romo Kiai Haji Dzikron Abdullah. Mari kita awali rangkaian kegiatan ini dengan bacaan Alkitab Al-Adina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya waktu sebenarnya kami aturkan pada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Dzikron Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati, dan para pendengar Radio Dais yang kami muliakan, dan para pemirsa TV MAJT dan TVku yang kami hormati pula. Kita masih melanjutkan tentang hibah dan suudzon. Ini kita terus pada halaman 234. Anak Sayyid Ali karramallahu wajhah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Nabiullah Muhammadin SAW beliau bersabda, iyyakum wal hibata, takutlah kamu semua tentang masalah hibah. Hibah itu menggunjing orang. Kalau secara maknawi, hibah itu antadkur akhahul muslima bima yukrihu. Kamu sebutkan, tuturkan, kamu mengatakan tentang saudaramu bermuslim dengan sesuatu yang dia enggak suka. Sebenarnya dia enggak suka. Jadi ngerasani, gunjing, gelendengi bahasa Jawanya. Fiha salasu afatin, lianna fiha salasu afatin, lianna fiha salasa afatin, ismu anna, karena sesungguhnya di dalam hibah itu ada 3 malapetaka, afat. Yang satu adalah al-ula la yustajabu lahu du'a. Doanya tidak akan diijabahi Allah. Kasihan ya. Tapi berat untuk menghindar dari hibah itu. Doanya tidak akan terijabahi oleh Allah. Wasaniatu ya. Yang kedua adalah tuqballahu hasanatu. Tidak sekali-kali akan diterima baginya beberapa kebaikan yang dia jalani.
tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan wasali satu yang ketiganya tazdadu alaihi sayyi'atu, keburukan-keburukan menjadi bertambah-tambah karena ghibah itu. Maka ghibah adalah minal kabair, dari dosa yang besar. Kita teruskan pada halaman 235 nih ya. Hukia anna laisa al-Bukhari, sesungguhnya Abu Lais al-Bukhari beliau kharaja hajan, dia pergi berangkat haji sebagai seorang yang berangkat haji. Abu Lais al-Bukhari faja'ala fi jebihi dirhamaini, dia menjadikan di dalam kantong bajunya 2 dirham. 2 dirham. Wa halafa wa qala, dia bersumpah dan dia berkata, ini kitabtu fi tariqi Makkah zahiban wa ja'ian, falillahi alayya an usarrifa dirhamain. Jika aku menggunjing baik itu kepada orang yang pergi maupun yang datang di perjalanan Mekah, jalan Mekah, fallahi alayya an usarrifat dirhamain, maka karena Allah wajib atas aku untuk mentasarrufkan, untuk memberikan 2 dirham ini kepada orang. Dia bersumpah, dia saking hati-hatinya untuk tidak menggunjing orang, tidak ghibah. Faraja'a ila manzilihi badirhamani fi jaybihi. Kemudian Abu Lais tadi pulang di rumahnya dan 2 dirham uang itu masih di kantong bajunya, masih utuh. Faqila lahu fi dzalika, maka ditanyakan kepadanya, kok sampai masih utuhnya itu fi jaybi, uang di dalam kantong bajunya. Sumakal, dia menjawab, maniktaba rajulan faqihan jaa yaumal qiyamati maktuban ala jabhatihi aisun mir rahmatillah. Bagi seorang yang gunjing seorang laki-laki yang faqih, yang ahli fikih, orang alim fikih, kok saya gunjingi, saya rasani, saya sebutkan keburukannya, jaa yaumil qiyamati maktuban ala jabhatihi, besok dia akan datang pada hari kiamat, di wajahnya, di batuknya akan ditulis putus dari rahmatnya Allah, aisun an min rahmatillah. Jadi itulah sehingga saya harus hati-hati. Jangan sekali-kali ngerasani orang alim
Pemerintah nabiyan, apalagi dia menggunjingi nabi, ngerasani nabi. Karena kaman qatala nafsan bighairi haq, maka dia seperti orang yang membunuh orang dengan tanpa hak. Hukumnya seperti membunuh orang, betapa besar dosanya. Pemilik tiba fabalahu fasobaro alaiha hufirolahu nisfu dzunubih. Barang siapa yang digunjingi, dirasani, digelendengi sampai kepadanya, dia sabar. Yang digunjingi tadi sabar dia. Atas gunjingan itu maka akan diampuni separuh dari dosa-dosanya dia semuanya. Separuhnya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka fayambaghi li sahibil ghibah ayastaghfirullah taala wa yatuba qabla al-qiyami minal majlis. Disaujakan bagi orang yang gunjing orang untuk minta ampunan kepada Allah. Dia terjadi ghibah, minta ampunan kepada Allah dan minta taubat kepadanya sebelum dia berdiri dari majelis itu. Dari majelis itu ngomong-ngomong gunjing orang, sebelum dia berdiri istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dia minta ampunan dan taubat kepada Allah. Sebelum dia berdiri dia. Asa yaghfirullahu lahu dzalika. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dari gunjingan dzalika itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagai Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza dzakara ahadukum akhahul muslima bisu'i, jika salah satu di antara kamu semua menuturkan saudara yang muslim bisu'i dengan keburukannya, falyasta'id billah, maka hendaklah dia minta perlindungan dari Allah. Karena apa? Fa innahu kifaratun, karena menjadi kafarah, tebusan. Minta perlindungan Allah itu sebagai kifarah atau kafarah. Wa'lam annal hibata innama rukhisa fiha fi khamsati mawadhi'a. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ghibah atau gunjing itu dimurahkan. Hibah itu di dalam 5 hal. Di dalam 3 hal. Fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 hal. Dimurahkan Allah menggunjing itu. Al-awwalu annal madluma yadhkuru dzulmaz zalimi inda sultan yadfa'a dzulmah. Yang pertama, sesungguhnya orang yang dizalimi dia menyebutkan kedzalimannya orang yang zalim tadi di sisi pemerintah, penguasa, agar penguasa itu menolak kedzalimannya. Itu dia menyebutkan itu dimurahkan Allah. Enggak apa-apa. Karena asal kepada sultan, pada penguasa. Wa ma inda ghairi sultani falah. Jika di sisi selain penguasa, pemerintah, tidak ada kemurahan baginya. Kemudian wasani indal mustafta. Mustafti, ya. Yang kedua di sisi orang dimintai fatwa.
idza iftaqara ila dzikri su'i, kalau dia butuh untuk menyebutkan tentang keburukannya di depan mufti, itu enggak apa-apa. Tadi di depan sultan, pemerintah atau penguasa. Waqad qalat hadhil qaula imra'atu Abi Sufyan, karena sungguh telah berkata seorang perempuan dari ucapan ini, minta fatwa ini pada mustafti, istri Abi Sufyan, khina ja'atin nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mustaftiyatan. Beliau istri Abi Sufyan datang ke Nabi, sowan. Dia sowan ke Nabi minta fatwa. Nah, ini tidak apa-apa. Contohnya begini, inna Aba Sufyana rajulun la yu'tini ma yakfini. Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang tidak memberi aku apa yang mencukupi aku, tidak. Ini istrinya Abu Sufyan melaporkan Nabi tentang Abu Sufyan, tentang suaminya. Itu tidak apa-apa. Ada kemurahan. Rukhisa fiha, dimurahkan Allah. Wasalisu tahdzirul muslimi min syarril ghair idza ulima. Yang ketiga ialah menakut-nakuti seorang muslim dari keburukan orang lain jika dia diketahui. Dikhawatirkan nanti dia kena keburukannya. Qila al-ghibatu ala arba'ati aujuhin. Dikatakan bahwa ghibah atau gunjing orang itu ada 4 macam. Mubahin, maksiatin, wa nifakin, terakhir wa kufrin. Satu ialah mubah, dibolehkan. Dan 2 adalah maksiat. Yang ketiga adalah munafik. Yang keempat adalah kufur. Ammal mubahu, yang pertama ini ya, adapun mubah itu ialah bahwa hibatul muhajirina, mujahirina, gunjingnya orang yang terang-terangan. Gunjing kepada siapa? Karena kefasikan, bil fuski. Wa hibatu sahibil bid'ati, dan gunjing orang yang menjalankan bid'ah. Itu juga enggak apa-apa. Mubah. Jadi orang yang punya bid'ah itu dirasani enggak apa-apa. Orang yang terang-terangan dengan kefasikannya juga enggak apa-apa. Karena apa? 5 ruwiya. Karena satulah diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda, "Udhkurul fajiro bima fihi kayahdharuhun nasu." Sebutkanlah orang yang berdosa itu dengan suatu, dia menyebutkan dengan orang yang berdosa itu agar orang-orang menghindarinya, tidak menjalankan dosa. Ini yang dikenal dengan mubah. Nah, yang maksiat bagaimana? Wa amal maksiatu
bahwa zikru insanin bima fihi minal aib. Maksiat itu ialah menuturkan manusia dengan suatu di dalamnya adalah suatu keburukan dengan menyebutkan namanya lagi. Keburukannya disebutkan namanya si A, si B, si C. Manusia itu dengan aib-nya, keburukannya itu disebut namanya inda jama'atin, di kalangan jamaah. ini maksiat ini. Wa ya'lamu annaha wa yu'lamu annaha wa yu'lamu annaha maksiatun. Itu adalah maksiat. Bahwa asin, dia termasuk orang yang bermaksiat. Maka wa alaihi taubatu, wajib dia bertobat. Karena menyebutkan aibnya dengan disebutkan namanya di dalam kalangan jamaah. Wa man nifaku fa huwa dzikru insanin, menentukan manusia bima fihi minal aibi, dari keburukannya, tapi min ghairi dzikri ismihi, tidak menyebutkan namanya. Ora nama ini tidak dirahasiakan namanya. Itu nifak. Indaman rifu annahu yuridu bihi fulanan, di sisi orang yang tahu bahwa dia itu adalah fulan. Wa yara fi nafsihi annahu mutawarriun, dia tahu bahwa dirinya adalah orang wirai. Wa hadza huwa nifaq, dia ini adalah termasuk munafik. Wa amal kufru wa dzikru insanin bima laysa fihi minal aibi, dia kufur itu ialah dia menyebutkan manusia dengan keburukannya tapi tidak ada keburukannya. Inda jama'atin, di sisi jamaah, bismi, dengan namanya, dengan sebutkan namanya. Inilah maka fa idza qila lahu la taghtab, janganlah kamu sekali-kali menggunjing. La yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggunjing salah satu di antara kamu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jika adakah senang salah satu di antara kamu makan daging saudaranya yang merupakan suatu bangkai. Yaqulu hadza laysa bihibatin wa ana shadiqun ma qultu fi hadza kufrun li anna mustahilu ma haramallah. Ini adalah bukan dikatakan hibah lagi, dan ini adalah kufur karena menghalalkan ma haramallahu taala, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah taala. Dia menyebutkannya tapi gak ada dia menyebut namanya lagi, app itu. Tapi dia gak ada app-nya, padahal di sisi orang jamaah menyebutkan namanya bi ismihi. Itulah yang dikenal dengan ayat Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Demikian jemaah yang kami hormati, mudah-mudahan kita bisa selamat, aman, dijauhkan dari Allah, dari sifat ghibah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.